Sebelum kita mulai kuliah permukiman kali ini tentang evaluasi tugas, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Baik, Pak. Yang lain apa kabar? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Sip. Sesuai dengan arahan saya yang saya sampaikan di WA Group, bahwa fokus kita untuk pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah berkaitan dengan tugas besar. Jadi materi-materi kuliah kita sudah dapat sebelum UTS, mulai dari awal hingga UTS, dan setelah UTS fokusnya di tugas besar. Jadi kita fokus di satu tugas yang akan menjadi tugas besar kalian. Saya sedikit memaksa karena saya melihat waktu evaluasi minggu lalu ya. Minggu lalu kita evaluasi menggunakan Zoom juga, tapi tidak banyak yang ikut dan belum ada satupun yang survei. Itu saya sangat sayang. Learning baik menggunakan videonya pun ada 2 video. Video pertama itu sharing pengalaman bagaimana survei permukiman, yang kedua itu bagaimana penjelasan tentang tugas besar dan cara-cara melakukan survei permukiman. Jadi saya berharap kalian bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin semua hal positif sudah saya kasih tentang metode dan materinya agar tidak sia-sia saja yang saya sampaikan. Suara saya masih bisa terdengar ya? Masih, Pak. Oke, sip. Baik, seperti yang tadi sudah kita buka satu-satu di awal sebelum kita mulai kuliah, untuk saya pastikan bahwa semua file yang kalian kirim itu bisa saya buka. Saya berharap kita semua bisa ikuti sehingga evaluasi yang saya sampaikan walaupun secara lisan, walaupun secara umum, tapi saudara-saudara diharapkan bisa mencatat dan memperbaiki tugas yang sudah saudara-saudara kirim. Jadi yang dikirim itu adalah tugas yang perlu saya lihat untuk asistensi. Sejauh mana kalian sudah melakukan survei, hasil surveinya seperti apa. Baik, saya coba buka satu-satu lagi. Yang paling pertama saya menjelaskan tentang partisipasi kalian ya. Jadi ternyata kalian ini semuanya berjumlah 71 orang. Itu baik di kelas A, di kelas B, maupun di kelas C. Dan dari 71 peserta itu ternyata hanya 40 orang yang mengumpulkan. Padahal saya sudah menginfokan mulai dari 2 minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, bahkan setiap hari, 2 hari belakangan ini saya mengingatkan untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi hari ini kita kuliah, mungkin yang tidak kumpul juga kalau terpaksa masuk ya bisa masuk, tapi saya anggap tidak ikut dan absennya hanya bisa dilakukan untuk yang 40 peserta ini. Sehingga ini menjadi cara agar kalian bisa benar-benar lebih serius lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya kasih. Memang salah satu kendala kita kuliah online adalah kita tidak bertatapan muka langsung secara fisik, secara langsung, jadi kita tidak bisa komunikasi secara lebih akrab, tapi minimal dengan kondisi seperti ini, kita menggunakan Zoom, saya membuka file kalian bisa lihat tampilan screen-nya di halaman e-learning masing-masing untuk kita bisa sama-sama lihat dan kita bisa mengikuti evaluasinya. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain, jika 40 peserta ini hanya ini saja yang bertahan hingga akhir, ikut mengumpulkan tugas, melakukan survei, dan mengikuti semua tahapan yang saya sampaikan, maka
kurang lebih yang lulus nanti 40 peserta. Kemungkinan yang lulus kan saya perlu lihat lagi bagaimana kalian kerja, isinya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya. Diharapkan semua bisa memanfaatkan waktu yang saya berikan secara baik ini sehingga semuanya bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Yang berikut saya tunjukkan tentang semua yang sudah dibuka tadi ya. File-file tadi yang sudah dibuka. Oke, jadi kalau 2 video yang kalian pernah lihat, di situ ada contoh-contoh yang saya sudah pernah kasih. Jadi di awal itu apa yang perlu kalian lihat, lokasinya di mana, alamatnya di mana, gambaran umum tentang lokasi itu apa. Itu saya lihat belum semua bisa menjelaskan secara baik di awal. Jadi gambaran umum di awal itu penting. Apa nama lokasinya, batasannya sampai mana, cakupannya sampai mana, terus nama lokasi, nama tempat, pembagian RT RW dalam lokasi itu seperti apa. Kemarin saya kasih batasannya per RW atau beberapa RT, tidak hanya satu RT saja. Jadi ketika kalian contoh kalau membuat blok seperti ini berdasarkan pembagian RW ya, RT RW. Jadi kalau satu RW berarti di dalamnya mungkin 2 sampai 3 RW atau beberapa RW yang ada beberapa RT yang ada dalam satu wilayah RW. Rukun warga di dalamnya ada rukun tetangga. Rukun warga itu RW, rukun tetangga itu RT. Oke, jadi setelah kalian sudah menjelaskan secara umum lokasi apa gambaran umum lokasi, seperti apa lokasi itu dalam hubungan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar, baru kalian mulai menjelaskan tentang permasalahan yang kalian temukan pada saat melakukan survei. Silakan kalian melakukan survei sambil naik motor ya. Contoh di sini mungkin sambil naik motor, tidak apa-apa, tapi bukan berarti kalian melakukan survei itu hanya menggunakan sepeda motor. Sebaiknya sepeda motor itu hanya untuk kalian lihat secara keseluruhan, kalian keliling, karena cakupannya cukup luas, kalian keliling semua, dan kalian bisa jalan kaki lagi untuk bisa lihat lebih detail. Sore-sore, habis kuliah kalian bisa jalan-jalan, ketemu dengan warga, kalian bisa cerita-cerita. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Jadi setelah kalian gambaran awal di lokasi seperti apa, terus mulai menjelaskan tentang apa saja yang ada di lokasi itu, permasalahan dan potensinya. Jadi untuk Bill nanti tolong diperbaiki. Terima kasih. Kemudian Aurelius Barung juga ada deskripsi sedikit di sini. Lokasi tepat observasi berada di Kelurahan Lili RW 11. Oke, berarti satu RW ya. Pastikan bahwa kotak yang di lingkar ini adalah sesuai dengan batasan RW yang ada. Jangan sampai hanya buat kotak, ternyata cakupan RW-nya sampai di sini. Jadi perlu lihat batas-batas RW-nya sehingga bisa membuat peta. Kalau menurut saya di kota pembagian RW-nya tidak kotak persis seperti ini, tapi mungkin ada liuk-liuk batasan RW sesuai dengan kondisi alamiah atau kondisi fisik yang ada di lokasi. Dan jangan lupa ya, lokasi yang kalian survei itu adalah lokasi di area tempat tinggal kalian, di rumah atau di kos. Jadi tidak menyulitkan kalian untuk melakukan survei karena kita masih ada dalam masa pandemi. Kalian jangan terlalu keluar jauh, cukup ada saja di lokasi tempat tinggal kalian. Oke, ini baik sudah mulai menjelaskan tentang sampah, terus sudah mencoba membuat ulang tentang peta. Belum ya, karena ini baru 4 lembar. 3 lembar isinya, karena satunya cover. Jadi nanti dilengkapi lagi, perlu lagi nanti tambahkan wawancara dengan siapa, kalau bisa ada fotonya bisa tambah di situ. Untuk bisa ada data yang lebih detail.
Nanti Barung bisa memperbaiki. Fredericus logo 2. Logo 2 juga tadi saya lihat secara umum mungkin sudah ada. Nah, pastikan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang kalian tulis sendiri. Bisa kalian baca dari internet atau apa, tapi kalian harus membuat kalimat sendiri. Jangan copy lurus-lurus, copy semuanya dari internet terus paste. Jadi kalian pastikan kalimat itu kalimat sendiri. Jadi gambaran umumnya seperti ini. Penfui Timur, terus fokusnya nanti di RW berapa itu nanti difokuskan. RW berapa di dalamnya ada RW apa saja nanti tolong disesuaikan. Jadi kalau RW berarti bukan hanya lingkaran ini saja, ini logo 2. Harus sesuai dengan cakupan wilayah RW-nya. Kalau RW ya pasti agak lebih luas, bukan hanya fokusnya di sini. Tidak mungkin satu RW hanya 5 rumah seperti ini. Terus bisa juga seperti ini, ada jumlah kepala keluarga, kondisi fisik, bagaimana sirkulasi, bagaimana vegetasi, bagaimana sampah, bagaimana bentuk-bentuk bangunan. Silakan kalian sesuaikan. Ini mungkin lokasi rumah tinggal atau kosnya. Tetapi kalian bisa lihat lagi bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Semua fasilitas. Pembagian zona segmen RT10. Oke, nanti perlu dilihat lagi ya. Jadi di awal itu fotonya lebih besar, lebih luas. Terus buat garis pembatas bagian mana yang menjadi lokasi survei. Kalau di lingkar hanya seperti ini, berarti saya pikir hanya seperti ini. Tapi ternyata di bawah surveinya sampai juga ke sini. Jadi nanti perlu dilingkar untuk membuat delineasan batasan kawasan. Terus ketika kalian menjelaskan segmen, maka perlu ada pembagian segmen. Jadi sebelum menjelaskan segmen, di seluruh ini tinggal dibagi. Oh, ini segmen 1 lingkar warna apa, segmen 2 lingkar warna apa, segmen 3 dan selanjutnya. Jadi saya bisa lihat, oh kalau segmen 1 di sini, 2 di sini. Kalau kalian langsung saja seperti ini, saya tidak tahu. Oh, segmen ini di mana? Nanti kalian perlu sesuaikan. Oh, ternyata dia ada di dekat rumahnya Ibu Vin. Nah, ini rumahnya Ibu Vin di sini. Iya, Pak. Ini, ya, ini area Bukit Cinta. Oke, jadi nanti sesuaikan dengan pembagian segmen. Terus kalau ada foto di sini, kalau memang ini yang dilakukan wawancara atau apa, bisa tulis namanya untuk kita bisa tahu, oh, masyarakat yang ditemui dan mendapat data seperti ini. Oke, nanti diperbaiki, dilengkapi. Kemudian Stefani Elu. Oke, awalnya Kota Kupang, peta Kota Kupang. Peta Kota Kupang ini langsung saja digabung dengan peta yang lain. Oh, Kota Kupang di sini lokasi surveinya lingkar, anak panah. Petanya yang satu, fokusnya di situ. Oke, ini secara sepintas sudah digambar ulang ya. Si siapa nih? Stefania Elu, Sandra Elu nih. Sudah lebih baik dari yang lain karena dia sudah menggambar ulang dari apa yang ada. Tetapi perlu dibuat tentang batasan-batasannya. Jadi petanya lebih umum dulu, lebih luas, baru dilingkar bagian mana yang menjadi delineasinya atau area batasan surveinya. Jadi saya bisa pastikan, oh dia surveinya di sini. Mungkin di sini bisa dibuat peta-peta atau batasan-batasan tentang segmentasi. Kalau ada seperti ini nanti bisa dilingkar mana yang menjadi cakupan lokasi surveinya. Oke, sejarah silakan bisa kalian lengkapi. Yang penting ada kaitan dengan area pengamatan kalian. Sejarah ini tidak terlalu penting, tapi perlu
tampilkan juga karena ada hubungan dengan bagaimana permukiman Anda itu berdiri. Dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi kita bisa mengerti, oh bangunan yang ada seperti ini karena memang ini area mahasiswa, jadi banyak kos-kosan. Contoh seperti itu. Dulunya tanah kosong atau apa, kalian bisa lihat. Sirkulasi, pedagang, sekolah, oke. Sudah sedikit lebih baik ya. Punyanya tadi siapa tuh? Yang punya bisa kasih suara kah? Ya, Pak. Ya, sudah agak lebih baik ya dibanding dengan beberapa yang sebelumnya, tapi nanti perlu dilengkapi dengan RT, RW, pembagian-pembagiannya. Baru ketika menjelaskan segmen, titik ini di mana, tarik anak panah, tentukan di situ. Contoh, oh foto yang ini ada di sini. Nanti ini bisa tentukan. Oh yang ini ada di sini. Terus, oh yang ini ada di mana nih? SD Belva ini posisinya di mana? Saya lupa juga. Nanti bisa sesuaikan. Terus ketika kalian membuat anak panah seperti ini, jangan ada anak panah yang saling menyilang ya. Kalau nanti satu di sini, jangan nanti satu juga silang seperti ini, jangan. Kalau memang ini yang mau taruh di atas, mendingan yang titik ini ada di bawah. Jadi seperti itu, jangan menyilang, jangan saling memotong. Itu trik kalian menyajikan peta secara baik supaya tidak menyulitkan orang untuk mengerti. Jadi kalau yang bagian atas seperti itu, bagian sini diurutkan seperti itu, ini lagi seperti itu. Jadi tidak ada yang menyilang. Jadi foto yang bagian atas ya taruh di atas, foto yang bagian samping sini ya taruh di samping. Seperti itu ya. Kalau yang lain menampilkan data bisa melihat tentang bagaimana menyajikan foto-foto survei. Terus seperti ini juga, oh titiknya di mana? Sesuaikan. Kalau titik-titik seperti ini baiknya ada dengan peta dulu, baru fokusnya di satu lagi. Jadi ada peta titik-titik penempatannya, terus foto detailnya. Kenapa perlu kita tahu tentang titik-titik penempatan dari contoh ini fasilitas ekonomi ya, berkaitan dengan ekonomi ya, belanja, beli sembako dan sebagainya. Ini perlu disesuaikan dengan titik-titiknya. Ini juga, oh, ini SD Bolfai. Oh, petanya ada di mana? SD Bolfai. Nah, contoh petanya ada di sini. Oh, yang ini di sini, ini di sini baru tulis keterangannya. Jadi setiap foto itu ada keterangan-keterangannya supaya kita bisa mengerti. Vegetasi, sampah juga. Oke, ada hal-hal positifnya juga bisa ditambahkan. Jadi tidak hanya melihat masalah, tapi juga melihat tentang hal-hal positif. Oke, nanti bisa didetailkan lagi ya. Baik, Pak. Untuk si adik ini. Oke, kita lanjut yang berikut. Ini atas nama siapa nih? Coba kita lihat. Julianus Taek. Punyanya Julianus Taek. Pengenalan lokasi seperti juga ya, dibuat batasan. Oh, batasan surveinya seperti ini. Berarti nanti diatur. Ini karena sesuai dengan pembagian RT atau RW. Jadi semua minimal 1 RW ya. Jangan sampai 1 RT saja. Oke, ini sudah ada penggambaran ulang dari lokasi. Sudah lebih baik. Tapi gambaran umum lokasi perlu dijelaskan secara lengkap lagi. Kalau titiknya ada di sini, berarti dibuat lingkar baru anak panahnya ini. Setelah itu baru dibuat gambar AutoCAD dari peta yang ada.
pola permukiman, akses jalan. Oke, setelah sudah menjelaskan tentang masalah-masalahnya, baru perlu untuk menjelaskan lebih detail. Apa masalahnya? Oh, foto ini di mana, foto ini di mana. Jadi perlu kita tahu, oh titik ini di sini. Yang ini ada di sini, yang ini ada di mana. Yang ini ada di mana. Kita perlu lihat letaknya. Terus itu foto-foto apa itu? Itu perlu disesuaikan. Ya, Pak. Oke, nanti dibuat lebih detail ya. Ya, Pak. Oke, yang berikut Parera, Sonya Parera. Untuk Carolus Borromeus. Ini lokasinya di mana nih? Selingkar merah ini kah, Sonya? Itu kelurahan, Pak. Kelurahan Belo. Makanya dibuat kotak Iya. seperti ini kah, RW berapa kah, nanti kita bisa lihat. Oh, itu yang menjadi daerah. Atau kalau memang mau jelaskan awal tentang Kelurahan Belo, silakan. Nanti ini RW kah? Atau ini kelurahan juga? Itu Oh, masih kelurahan, Pak. Belum belum bagi RW-nya. nanti siapa yang mau bagi? Aduh. Kemarin Ya. data kurang, Pak. Ya, nanti dibuat peta. Kalau memang di awal tadi tentang kelurahan, oke silakan. Tapi nanti dibuat delineasinya atau batasannya untuk kita bisa lihat. Ya, Pak. Terus dijelaskan satu persatu ya. Masalahnya apa, jelasin satu persatu. Satu slide untuk foto peta dan masalahnya, satu slide foto-foto peta dan foto permasalahan. Oke, nanti dilengkapi lagi. Yang berikut, ini Marsianis Siran survei di mana nih? Luar negeri ini. Marsianis Siran. Oh, Kota Kupang. Penfui Timur ke apa nih peta ini nih? Yang punya tugas ada? Di Penfui, Pak, itu. Peta Penfui. Penfui apa? Peta Penfui? Yang di timur. Oh iya. Oke. Terus yang disurvei? Untuk depo pembagian kawasan RT/RW belum dapat, Pak. Belum dapat ya. Nanti perlu dicari untuk dilengkapi. Iya, Pak. Sejarah Penfui. Nama Penfui dalam maksud sorry. Matikan audio sampai yang ada ngomong. Kalian duduk tenang-tenang di situ saja, jangan saling cerita, akhirnya apa yang saya omong tidak kalian dengar. Kalau sejarah seperti ini kan bukan kalian yang tulis sendiri toh, kalian ambil dari literatur toh. Perlu tuliskan sumbernya, kalian ambil ini dari mana tentang sejarah-sejarah seperti ini. Itu yang namanya kalian menempatkan data. Bagaimana menempatkan data atau menampilkan data dengan baik. Apotik, kalian tulis nama apotik apa, dokter gigi, tulis dokter gigi apa. Ini kalau bidan atau posyandu kalian tulis. Pusat perbelanjaan, kalian tulis nama-namanya. Kios atau warung di area situ tuh itu ratusan tuh. Jadi kalau tulis baiknya kalian buat sedetail mungkin. Terus kalau ini dokumentasi pribadi dan Google, ini foto Google nih. Kalian sajikan secara baik. Terus baiknya, kalau saya kasih trik ya, ketika kalian melakukan survei, baiknya kalian posisi fotonya seperti ini ya, landscape ya, jangan portrait. Portrait bisa tapi jangan semuanya portrait supaya utuh. Kalau landscape seperti ini dia lebih utuh kan. Kalau ada rumah di sini kan lebih utuh. Rumah dan fasilitas dia sekitarnya kan terlihat jelas. Tapi kalau portrait terlihat langit, rumah, dan tanahnya. Kayak ini nih. Ini kan tidak terlalu penting. Yang penting kan yang bagian tengah. Jadi perlu landscape. Jadi kalian perlu melihat foto
atau menyajikan foto dengan baik. Oke, yang berikut. Sekolah dasar. Jadi semua penjelasan foto-foto itu wajib menggunakan peta ya, supaya lebih detail. Berikut. Oh ini Fanny Y punya. Fanny Y masih. Ini lokasinya. Oke, yang pertama apa nih tentang gambaran umum ya. Kelurahan Non Bondela. Setelah itu RT 18. Nah, ini bagus nih. Ada pilih beras sambil wawancara dengan masyarakat. Mana ini siapa nih? Fanny. Ini bercerita apa nih sesama mama nih? Itu cerita tentang bantuan itu survei Pemerintah. RT dengan Ibu RT 18, Pak. Oh, mantap. Saya apresiasi ya buat yang kalau bisa sampai seperti ini ya. Duduk, bercerita, berbaur sambil aktivitas begini kan bisa-bisa Ibu RT cerita segala macam nih. Fanny dapat data banyak. Kalau sudah posisi seperti ini dilengkapi dengan alat rekam biar saking enaknya cerita tapi ketika data tidak lupa. Ya, Pak. Ini rumahnya Ibu RT kah? Iya, Pak. Nanti ditulis di sini ya, ditulis di sini wawancara dengan siapa, dengan siapa. Salam kasih yang foto juga bagus. Iya, Pak. Oke. Oh ya, ini baru satu RW ya, nanti RT nanti perlu tambah lagi satu RW, RT atau 2 RT lagi. Iya, Supaya Pak. kita bisa lihat wilayahnya lebih luas. Bila perlu sampai satu RW. Nah, cuman peta-petanya yang belum banyak ya. Nanti titiknya di mana, Bagus. Wah, ini juga bagus nih. Sambil wawancara, sambil beli sayur kan bagus. Ternyata Fanny punya insting peneliti nih. Bagus. Saya apresiasi. Hanya perlu disajikan secara baik lagi. Dibuat PowerPoint saja adik biar nanti bisa sekalian nanti menjadi materi tugasnya sudah lebih mudah. Kalau edit begini di PowerPoint kan lebih gampang kan. Kalau di Word agak terbatas. Oke. Pantas dari tadi Fanny ini standby terus. Ini tadi siapa nih? Yang berikut Mikael Parera. Mikael Agas. Tiffany bisa lengkapi lagi, bisa buat lebih detail lagi. Mikael Agas ada? RT 8 RW 3. Nanti bisa ditambahkan lagi 1 atau 2 RT. Jadi tidak boleh 1 RT saja. Mikael Agas ini dengan siapa nih? Wawancara dengan siapa nih? Pak James Nale ini siapa dia? Guru kah? Mikael Agas ada? Ini peta-petanya yang masih sangat sederhana. Nanti bisa dibuat lebih detail lagi. Lebih banyak lagi.
terus menjelaskan semuanya dengan menggunakan peta. Yang berikut, siapa tadi nih? Petrus Jemparu ada? Petrus Jemparu juga nanti perlu ditentukan di mana titiknya terhadap Kota Kupang, di lingkar di sini, baru di anak panah. Setelah itu apa nih? Sejarah kampung. Kampung apa namanya? Kelurahan Liliba, Kecamatan Bobo, RT 36, RW 12. Nanti kasih tahu ini Jemparu nih untuk dia bisa tambahkan beberapa RT minimal sampai 1 RW. Bisa 2 RW lebih bagus, lebih luas. Tapi kalau 1 RW saja juga ya bisa, cukup. Nanti tolong sajikan secara baik supaya mudah saya mengerti ya. Kalau hanya seperti ini saya tidak tahu titiknya di mana, petanya seperti apa. Jangan sampai ambil gambar yang bukan di lokasi. Nanti tolong dilengkapi lagi. Terus kalau kalian melakukan pengerjaan dengan menggunakan PowerPoint, yang begini-begini tidak terlalu penting. Header atau footernya ini tidak terlalu penting. Fokus saja di isinya dulu. Nanti yang menghias-hiasnya dari belakang. Background juga saya pikir tidak terlalu penting. Fokus saja di bagian detailnya. Gambar-gambar yang penting. Yang terakhir, punyanya, ini tidak bisa diakses. Oke, seperti itu ya. Semua yang tadi saya sudah jelaskan. Kalian perlu lihat. Di e-learning sudah tersedia contoh baik PDF maupun video. Ada 2 video yang saya sudah kasih. Kalian lihat itu bagaimana cara menampilkan data ya, mulai dari peta, mulai dari konteks kawasan di awal, secara umumnya seperti apa, lokasinya di mana terhadap kota, hubungannya seperti apa, titiknya di mana, setelah itu RW-nya, lokasi detailnya di mana, RW berapa. Di dalam RW itu terbagi atas beberapa RT. Nah, kalau kalian mau menjelaskan pembagian segmennya sesuai dengan pembagian RT, silakan. Jadi yang paling penting adalah kalian melihat apa masalah permukiman, apa juga potensi yang ada di lokasi. Jadi fokus kita di hasil survei ya. Bagaimana masalah permukiman. Rodrigo Lopez baru gabung kah atau sudah dari tadi nih? Rio Lopez. Suara saya. Oke, nanti tolong ikuti ya. Jadi kalian bisa menjelaskannya. Oke, sudah. Saya sudah dengar. Matikan audio sudah, Adik. Ya, jadi kalian perlu menyajikannya secara baik sesuai dengan contoh yang sudah saya kasih. Kuncinya adalah melakukan survei secara detail. Kuncinya di situ. Ketika kalian melakukan survei secara detail, pasti kalian punya data yang banyak. Cara menyajikannya tinggal kalian lihat dari contoh yang ada. Tapi kalau kalian mau menyajikan secara baik, tapi kalian tidak punya data, itu juga akan sulit ya. Akan sulit untuk kalian bisa kerjakan dengan baik. Jadi kuncinya adalah survei secara detail. Survei itu minimal sekali itu 3 kali, itu minimal. Kalau bisa lebih dari 3 kali, bisa 5 kali, bisa sampai 10 kali. Itu kan di kalian punya tempat tinggal masing-masing. Kan? Tiap hari survei pun tidak apa-apa. Kan kalian punya tetangga, kalian punya masyarakat di sekitar, kalian yang kenal mereka. Apalagi yang sudah berbaur dengan masyarakat. Kalau tiap hari hanya di dalam kos saja, duduk kerja tugas saja atau dengan teman-teman dalam kos, dengan adanya mata kuliah ini kalian keluar, kalian berinteraksi dengan masyarakat, yang penting jaga protokol kesehatan.
Yang paling penting itu, jangan sampai kalian survei terus tiba-tiba kalian kena COVID, terus kalian salahkan. Ini Pak dosen suruh ini survei di tengah pandemi. Berarti kalian tidak jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, terus kalau menyentuh apa-apa jangan lupa bawa hand sanitizer dan cuci tangan. Kalau kalian rasa interaksinya terlalu banyak, kalian pulang langsung mandi, jangan pulang langsung bobok. Nanti COVID naik di kepala nanti. Ya begitu ya, ini ada satu di sini menyimak dengan serius. Ini dia ada kumpul tugas ke sana nih. Adik nama siapa nih? Elsa. Elsa kemarin kumpul tidak ya? Kumpul, Pak. Nah, di mana? Nomor regis? 078, Pak. Oh ya, saya coba buka. Elsa ini terkenal dengan anak rajin. Mudah-mudahan dia hasilnya baik seperti yang tadi juga. Pakai drone kah? Tidak, Pak. Oh, ini dari ketinggian. Betul-betul. Ini kan jalan kos-kosan. Oh, berarti lu kos ke kampus itu ya? Kampus sini. Oke, jadi Elsa punya juga saya lihat secara umum agak sedikit lebih baik. Ada gambaran umumnya, ada fokusnya, fokus kawasan yang dilihat. Setelah itu fokus gambar kawasan itu besar. Mending peta yang ini Elsa taruh di atas, karena ini masih umum. Atau bisa saja kalau ini mau menjelaskan tentang lokasi, bisa saja. Ini kan omong tentang gambar umum, bisa juga bisa. Ini ternyata si Elsa sudah gambar ulang. Kita pun kampus. Yang Pak jelaskan tidak muncul di layar. Oh, iya, oke. Saya coba share screen ya. Bisa terlihat? Sudah Sorry, bisa. tadi saya tidak share screen. Oke, jadi secara umum yang lain bisa lihat. Ini punyanya ini adik satu ini sudah agak lebih baik. Awalnya mau tampilkan ini bisa, setelah itu baru mau tentang lokasinya bisa juga. Setelah itu baru mulai detailnya. Jadi secara penyajian sudah sedikit lebih baik. Ternyata si Elsa juga sudah gambar ulang kita pun kampus. Sudah gambar ulang semua kos-kosan yang ada di sekitar, baik juga. Karena itu menjadi bagian surveinya, semua fasilitas. Jadi kalian menampilkan foto-foto bisa seperti ini. Terus kalau mau yang lebih baik, Elsa mau langsung pakai garis yang langsung to the point saja, jangan putar-putar. Jadi ini kan bisa tabrakan garis toh. Jadi mungkin adik bisa taruh yang, nah langsung seperti itu saja. Jangan yang begini baru begini, langsung to the point saja. Jadi bagaimana menyajikan gambar itu juga penting. Kalau yang ini ya kalian tinggal sesuaikan saja. Garis yang langsung ya, tidak perlu garis yang patah supaya kita tidak bingung. Apalagi garisnya putus-putus ini kita bingung. Garis-garis yang langsung. Kalau yang ini ya langsung seperti ini. Yang ini langsung seperti ini. Yang ini langsung seperti ini. Jadi kita bisa lihat langsung dari titik yang ada. Oke. Ini dilanjutkan terus, belum ada wawancara ya. Jadi keunggulan dari si Elsa adalah menyajikan peta, menyajikan penjelasan secara baik, walaupun belum terlalu detail ya.
kurangnya adalah belum melakukan wawancara. Kalau tadi si Fanny Y, penyajiannya belum terlalu baik, tapi wawancaranya sudah lumayan bagus. Tinggal ditambah, diperbanyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu ya. Apresiasi juga buat Elsa yang sudah sudah sedikit lebih baik, tapi didetilkan lagi. Ada lagi yang belum saya tampilkan yang ada sebentar ikut Zoom, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, sampai di situ penjelasan evaluasi saya. Di akhir ini saya ingat kembali tentang contoh-contoh yang pernah saya kasih untuk kalian bisa lihat lagi. Jadi kalau kalian kerja sudah 2 minggu, berarti kalian punya produknya sudah cukup lengkap. Itu yang menjadi penilaian saya. Jadi saya lihat ada beberapa itu mungkin karena baru kerja 2-3 hari yang lalu, sehingga belum terlalu detail. Oke, saya coba share screen lagi untuk kalian lihat contoh yang pernah saya kasih ya. Kalau yang tadi membagi file itu belum baik, pastikan bahwa ketika kalian kumpul di e-learning sudah benar berbagi filenya, sehingga saya bisa buka. Ya, jadi di awal kalian perlu tulis nama permukiman atau lokasi permukiman Anda. Terus paling di awal pengenalan lokasi, ada sejarahnya, ada gambaran umumnya. Terus mungkin seperti yang tadi siapa nih tadi namanya nih? Barusan namanya siapa tadi? Adik yang barusan itu kan dia mirip seperti yang saya jelaskan tuh, ada peta umumnya, ada Google Earth-nya, ada menggambar ulang dari Google Earth. Terus ada sejarahnya, silakan. Terus permasalahannya dijelaskan seperti ini. Bisa juga dilengkapi dengan garis titik-titik foto kalian ambil itu di mana, lebih bagus lagi. Jadi pakai peta-peta yang kalian sudah gambar ulang ya, bukan dari Google Earth. Kenapa perlu menggambar ulang? Sehingga kalian bisa benar-benar merasakan pola permukimannya seperti apa, sirkulasinya seperti apa, ada pohon, ada sungai, ada jalan dan sebagainya. Jadi ada peta, ada foto-foto, tanggal-tanggal fotonya lengkap, terus apa yang kalian lihat dari foto-foto itu kalian tulis secara ringkas. Fokus pengamatannya kalian mau ambil apa? Tadi saya belum lihat banyak yang menjelaskan tentang kalian mau fokusnya di mana, melihat apa. Itu juga perlu kalian lihat secara detail. Setelah itu silakan kalian buat peta-peta seperti ini. Peta awal seperti yang tadi, mirip seperti yang ini. Terus peta figure ground bisa juga kalian buat. Terus ini fasilitas-fasilitas yang ada, baik MCK, baik PAUD, baik fasilitas pendidikan, ruang terbuka. Kalau yang potongan, kalau bisa buat bisa, kalau tidak perlu juga, tidak apa-apa. Karena ini sudah cukup terlalu detail, cukup berat nanti. Terus ketika kalian mau menjelaskan segmen, kalian tinggal membuat satu peta utuh, terus ada perbedaan warna blok-bloknya, baru kalian menjelaskan, ini segmen 1, segmen 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Segmen 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu baru kalian jelaskan per segmen. Dari yang tadi saya pisahkan warna kuning. Nah, ini warna kuningnya. Saya pisahkan warna orange muda. Ini warna orange mudanya, segmennya. Saya pisahkan warna orange tua. Ini warna orange-nya. Saya pisahkan yang ini. Jadi pisahkan sesuai dari pembagian yang tadi. Pisahkan segmen-segmennya. Setelah itu ini rangkuman dari hasil yang tadi itu.
ini seperti apa, segmen-segmen tadi dirangkum menjadi sebuah penjelasan utuh. Jadi, oh kalau yang di sini masalahnya ini, yang di sini ini, di sini potensinya masalahnya ini. Jadi masalah dan potensinya dijelaskan secara utuh seperti itu. Baru kalian fokus di pengamatan apa yang kalian lakukan. Bisa juga penyajian seperti ini, awalnya sudah kalian lihat, setelah itu ada gambaran umumnya. Ini contoh kalau tadi kalian mengambil berita dari surat kabar, kalian tinggal tulis Tempo Yogyakarta Selasa 11 Maret 2014 jam 7:13. Jadi datanya jelas, kalian ambilnya dari mana. Terus ini metodenya juga tadi saya belum lihat semua menampilkan, kalian tambahkan metodenya. Terus waktu kalian wawancara titiknya di mana? Tadi Stefani Wai dengan Ibu RT bercerita itu titiknya di mana, tinggal anak panah, taruh fotonya, apa hasil wawancara dari Ibu RT itu. Begitu juga dengan yang di kebun sayur yang tadi si Fani ada wawancara. Jadi kalian bisa trik wawancara seperti itu ya, sambil berjalan, sambil ketemu dengan ini. Kalau ini saya seperti penjual, seperti pembeli bunga. Saya sampai di sini saya bertanya tentang bunganya, saya bicara dengan beliau, ternyata orangnya welcome, ya kita bercerita terus. Kalau dia tanya lebih detail, tinggal kita kasih tahu. Kita mahasiswa, ada tugas, begini-begini. Intinya jangan kita paksa, dia ada kerja, ya kita paksa. Pak, saya mau wawancara, Pak dulu diam-diam, saya mau wawancara. Padahal dia sementara kerja. Nah, itu juga kalian perlu sesuaikan. Kalian berbaur dengan masyarakat, kenal mereka, akhirnya kalian bisa dapat data banyak. Ini juga ya, ini karena ada foto-foto seperti ini karena saya juga bekerja dengan mereka, berbaur dengan mereka. Jadi kalau sudah saya duduk sambil potong gabus juga dengan mereka seperti ini kan, saya bisa wawancaranya banyak seperti ini. Oh ternyata dia tinggal di sini sudah sekitar 4 tahun. Dia suka seni, makanya sedang bekerja di sini, begitu. Terus dia lebih sering mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan styrofoam. Itu penting. Jadi kalian akan dapat data banyak ketika kalian mampu berbaur. Menyajikannya seperti ini juga kalian bisa buat rangkuman hasil wawancara, silakan. Seperti ini juga, seperti ini juga. Ini titik-titik kalian mengobservasi di lingkungan itu. Kalian lihat. Fokus-fokusnya, detail-detailnya kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Itu materi ini ada di e-learning ya. Kalian bisa lihat lagi apa-apa saja yang ada di materi ini. Jadi cara menyajikannya, wawancaranya seperti apa, observasinya seperti apa, semua sudah lengkap. Tinggal kalian lihat lagi untuk kalian ikuti. Semoga kalian bisa buat lebih baik. Kalau yang di sini saya buat cakupannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 RW. Kalian cukup 1 RW saja. Tidak sebanyak yang saya tentukan ini. Cukup 1 RW saja. Kalau bisa 2 RW silakan. Tapi 2 RW sesuai kemampuan. Tapi kalau saya biar 1 RW saja, di dalamnya kan nanti ada RT-RT. Nah, kalian bisa buat blok-blok pembagian RT-nya sesuai dengan yang contoh ini. Masalah permukiman apa saja kalian sudah pernah kerjakan tugas, berarti kalian sudah punya pemahaman. Jangan sampai kalian pergi survei permukiman, tapi yang kalian dapat hasil itu masalah tentang bukan masalah permukiman. Itu perlu kalian ikuti dengan baik. Oke, begitu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada kesulitan atau apa terkait dengan tugas survei permukiman ini? Oke, tidak ada ya. Berarti semua mampu, hanya masalahnya adalah belum survei dengan maksimal. Begitu ya? Karena waktunya tinggal kurang lebih 3 minggu ini, kalian tolong manfaatkan dengan baik, kerjakan dengan maksimal. Semakin banyak asistensi kayak begini kan kalian pikiran lebih terbuka. Oh ternyata saya kerja itu masih kurang. Saya harus buat seperti ini lagi. Oh ternyata saya punya tuh sudah bagus.
Ternyata saya diapresiasi oleh dosen. Saya wawancara sambil pilih beras dengan Ibu RT. Saya mampu membuat peta dengan baik. Saya tetap apresiasi. Ketika kalian punya kelebihan, saya apresiasi. Ketika kalian punya kekurangan, saya tetap ingatkan. Itu semua diri. Tugas saya untuk mengajar kalian untuk punya keterampilan itu. Karena keterampilan tentang survei permukiman hanya ada di materi mata kuliah permukiman. Nanti ada materi mata kuliah lain, tapi itu mungkin berkaitan dengan mata kuliah lain. Tapi kalau di sini, kalian benar-benar diajar untuk mampu melakukan survei permukiman. Karena kalian masih S1, fokus saja di survei permukiman. Hasilnya seperti apa, nanti mau desain atau mau apa, nanti kita ada di materi selanjutnya. Tapi fokus dulu di tugas besar ini tentang survei permukiman. Karena kalau mau mendesain, semua orang bisa desain. Tapi bagaimana tahu kebutuhan dari masyarakat, itu yang sulit. Nah, ini caranya adalah kalian survei. Kita mau desain, kita mau gambar bagus-bagus, kita sudah render, kita sudah buat animasi capek-capek, tapi ternyata apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan kemauan atau kebutuhan masyarakat, itu akan menjadi sia-sia. Jadi melalui tugas permukiman ini, kalian diajarkan untuk melihat masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat dengan cakupan substansinya tentang permukiman. Nanti ke depan ketika kalian punya kemampuan untuk desain, tinggal kalian desain. Tapi cara untuk mencari masalah di lokasi permukiman itu sudah kalian dapat di mata kuliah ini. Oke, sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya nanti akan cari 10 terbaik. Untuk nanti saya minta tolong Pak Abris untuk kita buat buku. Karena Pak Abris punya keterampilan tentang pembuatan buku. Nanti kalian perlu kerjakan semaksimal mungkin supaya nanti kita punya hasil satu produk dari angkatan 2018 tentang survei permukiman. Yang 10 terbaik itu sudah pasti akan dapat A. Dan kalau 10 terbaik itu ketika nanti sebelum UAS tugasnya maksimal sekali, berarti tidak perlu ikut UAS. Tugasnya sudah sekalian nilai UAS dan nilai tugas besar. Kalau yang lain yang tidak mencukupi itu, ya silakan menyesuaikan dengan mekanisme kuliah yang ada. Oke, di sini saya tadi lihat ada 2 yang positif ya. Saya mungkin minta Elsa dan Stefani Y dan Elsa Da Costa untuk sharing cerita dengan teman-teman bagaimana trik survei. Kalau Elsa keunggulannya di menggambar peta secara lengkap, kalau Fanny keunggulannya di bagaimana wawancara, supaya teman-teman yang lain bisa dapat hal positif juga. Silakan, siapa mau duluan? Coba yang ini senior duluan. Siapa yang senior? Stefani dan Elsa. Sudah, kalau begitu ini Stefani duluan. Cerita tentang bagaimana trik melakukan wawancara kemarin. Ini kalian perlu untuk menyampaikan ini supaya bisa diikuti secara baik. Kalian bisa menjadi contoh baik untuk teman-teman kalian yang lain. Silakan. Baik, ini gimana? Cara saya bisa wawancara, pertama cari info rumah ketua RT, lalu pergi ke sana lihat situasi, terus perkenalkan diri, sharing sedikit tujuan maksudnya datang, terus disambut dengan baik, terus saya lanjutkan. Gitu saja, Pak. Oke. Tapi kemana sampai bisa pilih beras tuh? Karena kebetulan waktu sampai di lokasi, Ibu RT-nya lagi tapis beras, jadi
saya tidak enak mengganggu, jadi saya bilang biar ibu sambil kerja, saya sambil tanya. Jadi ibunya juga cerita Oh, sejarah Kampung Keva, cerita biasa sejarah. oh. Oke. Bagus. Kebetulan ibunya juga Mantap. Terus yang berikut di kebun sayur, bagaimana kebun sayur? Iya, Kak. Saya pada saat wawancara, saya waktu bercerita dengan ketua RT, saya tanya apa namanya, tanya tentang mata pencaharian masyarakat sekitar. Kebetulan bagian besarnya tuh buruh kasar. Terus karena sudah bercerita panjang lebar, saya bilang di sini ada potensi-potensi apa, atau mungkin karya-karya Masyarakat. Terus ibunya bilang, oh iya ada di sana, ada yang tanam-tanam sayur. Kebetulan saya mau beli sayur, jadi kita jalan sama-sama. Akhirnya kami pergi sama-sama begitu, Pak. Woi, mantap. Pasti pulang sayur gratis ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada dua metode dua metode wawancara yang dilakukan dari satu orang berkembang menjadi wawancara yang lain. Itu hal yang baik yang perlu diikuti oleh peserta yang lain. Oke, yang berikut terakhir Elsa da Costa. Silakan. Kalau saya sendiri Pak, kemarin dalam pengerjaan tuh patokan pertama dari penjelasan Pak, contoh sharing pengalamannya Pak. Kemudian karena sekitaran kos ini pendatang, maksudnya kos, terus orang-orang yang bukan menetap di sini, jadi belum tahu pasti kami ini masuk RT berapa, RW berapa. Jadi saya lihatnya dari Google Earth, kemudian saya patokan tuh dari Jalan Sanjuan. Jadi bagian sini Sanjuan 1, saya ambil sampai Sanjuan 5, kemudian sampai sebelum Bukit Cinta, Pak. Kemudian saya digitasi ke CAT, kemudian pengerjaannya mengikuti dari Pak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ternyata si Elsa ini mengikuti contoh yang saya kasih. Jadi yang lain juga kalau mau kerja lihat-lihat contoh juga. Sudah cukup lengkap, baik itu video maupun file PDF ya, supaya kalian bisa mengerjakan satu persatu, step by step, urutannya sesuai dengan contoh. Jadi contoh itu adalah metode untuk memudahkan kalian bekerja. Bukan contoh tuh saya mau pamer, saya pernah melakukan ini, saya pernah jalan-jalan di sini, di mana, tidak. Tapi itu metode yang saya pakai untuk kalian tinggal lihat contohnya seperti, oh kalau Pak Budi buat seperti ini, kalau saya punya saya buat seperti itu. Seperti yang tadi sudah diceritakan oleh ini Elsa da Costa. Oke, baik. Dua orang yang saya berikan kesempatan ini bukan mereka mau pamer mereka pun kelebihan, tapi mereka mau bersharing kepada Frederikus Logodue yang dari tadi muka masih kram terus. Semangat sedikit, senyum-senyum sedikit. Terus buat yang lain, coba yang lain aktifkan ini dulu, aktifkan kamera dulu. Nah, ternyata ada Bill, ada ini siapa? Niken, ada Yakobus Leo, ada Sandra Elu, ada Boy Lunekas, ada Maria Bue, ada siapa nih? Rodrigo Lopez, siapa lagi? Oh, yang lain tidur kah? Marsiani Seran. Jadi diharapkan kalian semua bisa melihat dari hasil asistensi hari ini. Jadi hari ini ada 3 ya. Pertama itu kita asistensi. Yang kedua itu saya kasih tunjuk contoh ulang lagi. Dan yang ketiga adalah sharing pengalaman dari teman-teman kalian. Jadi sudah ada 3 nih. Tinggal kalian lihat ilmunya masing-masing. Kalian perbaiki. Saya lihat di sini sudah ada wajah-wajah yang tidak sabar untuk memperbaiki. Kayak Renaldo Sena nih. Semakan gigi nih, kayaknya kita bisa buat lebih baik dari ini. Fanny pun tadi bisa lebih baik dari ini Elsa punya tadi. Dong nih nona saya mungkin dompi wawancara dan dong orang tahu dong nona aja mungkin orang marah-marah. Nanti kita juga pergi ramah-ramah, sopan-sopan untuk bisa diterima oleh yang lain. Jadi begitu ya. Atau kayak Yakobus Leo waktu senyum-senyum. Bisa nih gampang soalnya. Contoh ada.
lokasi di rumah sendiri, di sekitar tetangga sendiri, di sekitar kos sendiri. Tinggal keliling-keliling di teman kos, pakai masker, tanya-tanya, pulang saya tinggal gambar cat, foto-foto saya masukkan, penjelasan-penjelasan, selesai. Tidak ada yang terlalu rumit. Begitu toh, Yakobus Leuk atau Sandri? Ya, Pak. Oke, jadi tidak ada yang terlalu rumit ya. Semua sudah ada. Diharapkan kalian bisa mengerjakan secara baik. Dan hasilnya saya sangat berharap kalian bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Ini Cornelia, ini Ken sugaru-garu kepala nih pasti saya tahu, saya pun trik-trik. Dong tidak kenal saya, tinggal saya kasih tahu. Saya ini Kayolan Pak Adik. Oh sudah Ibu RT, Pak RT dan tahu semua nih. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat itu penting ya. Untuk kalian bisa dapat data. Hasil data kalian, ini saya mau kasih tahu nih, nilai positif. Hasil data kalian, kalau kalian sajikan secara baik, kalian bisa berikan kepada Pak Lurah atau Ibu Lurah atau Pak RT atau Ibu RT yang kebetulan ada di desa atau tempat kalian. Contoh kayak kalian kasih ke Ibu RT. Contoh tadi si siapa Fani Wai punya data banyak. Karena sudah dekat dengan Ibu RT, sudah pernah pengalaman pilih beras sama-sama. Hasil ini kerjakan dengan baik. Antar Ibu ini saya punya tugas yang kemarin saya cerita-cerita dengan Ibu waktu pilih-pilih beras ini hasil tugasnya. Oh ternyata di situ ada peta RT. Oke, ini saya bisa pakai nih anak. Ini saya bisa pakai untuk nanti saya mau data saya punya warga. Itu kan kalian bisa membantu masyarakat. Selain kalian dapat ilmu, selain kalian dapat nilai, kalian bisa membantu masyarakat. Nilai positifnya itu. Jadi kalian bisa dapat bonusnya banyak. Ini saya lihat ini Muammar secara Jawa senyum-senyum ini kayaknya tahu deh pun trik. Jadi begitu ya. Jadi kalian manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk kerjakan tugas sesuai dengan contoh, sesuai dengan metode yang saya sudah kasih untuk nilai-nilai positif yang saya sudah jelaskan itu bisa kalian dapat. Ini Franciscus apa nih? Sorry. Nah ini dep nama apa nih? Ini adik nama siapa ya? Franciscus Doi, Pak. Oke. Tadi saya lihat senyum-senyum, jadi mudah-mudahan sudah paham adik ya. Sudah paham semua yang sudah dibagikan supaya benar-benar dapat semangat. Jadi kalau hari ini hanya kumpul 40 orang, kalau bisa yang berikut 70, 71. Semua bisa kerja. Saya bahagia kalau kalian semua kalian semua lulus dengan nilai yang baik dan hasilnya baik. Tapi kalian hanya lulus sedikit orang, apalagi hanya 40 orang seperti itu menurut saya kurang baik. Sebaiknya kalian bisa lulus. Apalagi lulus dengan nilai yang minimal B. Itu pasti saya anggap bahwa mata kuliah ini berhasil. Baik, itu hanya motivasi dari saya. Saya harap kalian bisa lebih bersemangat lagi. Jangan kalah dengan 2 teman yang saya tadi nilai baik itu. Minggu depan nanti kita evaluasi lagi. Jadi 2 minggu ke depan kita evaluasi terus untuk buat tugas-tugas kalian lebih baik. Sandi Ratu Edo, Roy Lopez, kalau mau kirim tugas jangan lupa setting, dapatkan file, berbagi file baru kirim. Supaya ketika saya klik langsung bisa terbuka. Perlu minta akses lagi. Ya, Pak. Bisa ya Sandri ya? Ya, Pak. Roy bisa ya? Jempol saja, kalau bisa jempol saja. Bisa, Bang. Oke, sip. Roy punya teman dekat tuh, dia ahli permukiman. Saya tidak perlu sebutkan nama, Roy pasti sudah tahu saya maksud. Dia pernah punya penelitian permukimannya cukup baik. Jadi ketika Tuhan sudah kasih potensi luar biasa itu bisa positifkan. Saling mendukung untuk bisa positifkan, kuliah cepat selesai, tugasnya maksimal. Begitu ya Roy ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada kita sudahi kita punya kuliah hari ini. Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ada, Pak, cukup ada, kita Pak. punya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Format Andri, tugasnya di kertas A3 atau A4, Pak? Kalau saya masih suruh kalian buat di PowerPoint saja biasa. Oh ya, siap, Pak. Soal formatnya nanti kalian pada saat mau kumpul baru nanti saya sesuaikan. Intinya kalian survei dulu, sajikan data dulu, bagian atur-atur sesuai format dan sebagainya itu nanti belakangan karena hanya tinggal edit. Yang paling penting adalah substansinya. Jangan sampai nanti kalian lama di formatnya, tapi hasilnya belum ada. Begitu ya Sandri, tetap semangat. Jangan lupa kalau kirim tugas, bagikan filenya, bagikan linknya supaya saya bisa dapat link yang bisa diakses, bukan link yang saya klik belum bisa terbuka. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya pikir saya punya penyampaian, evaluasi, memberikan motivasi. Tadi banyak saya memberikan motivasi untuk kalian bisa lebih baik lagi ya. Yang sudah baik lebih baik, yang belum baik berusaha untuk lebih baik. Kuncinya di situ. Pada saat kalian survei jangan lupa pakai masker, taat protokol kesehatan. Ini saya ingatkan ulang-ulang supaya jangan nanti kalian disalahkan. Terus kalau yang merokok tuh kalau bisa pada saat survei atur supaya jangan sampai terkesan kalian merokok sampai survei karena itu etika dan sebagainya, kalian tolong atur supaya nanti jangan sampai menjadi penghambat. Pakaian, rambut kalian atur supaya. Jadi contoh kayak tadi si Fanny Y dia bertemu dengan Ibu RW karena saya lihat pakaiannya juga sopan, baik, rapi. Jadi kalian juga ketika survei kalian ketemu jangan kalian pergi rambut mana nih yang tadi ya, rambut dong urak-urakan saya lihat. Mana tadi? Oh iya. Berada di khusus logo 2, kasih rapi rambut. Bukan kalian rapi ini jangan kalian apa ya? Kalian pikir saya suruh kalian potong rambut kepala botak semua, tidak. Tapi minimal rapi kayak Alexander Lea pun foto profil gitu. Ini siapa nih? Iam Alfonso ini siapa namanya? Di sana garu-garu di kepala. Ya Kubus Leuk juga ikat kasih rapi. Jadi kalian juga atur penampilan supaya ketika ketemu masyarakat, oh ini jangan sampai teroris. Jangan sampai ini orang jahat nih. Pakaian yang sopan, bersih, rapi, teratur gitu. Soalnya kalau kalian pergi ke masyarakat pasti orang tanya, ini mahasiswa dari mana? Oh mahasiswa Unika, mahasiswa Unika mana baru begini. Jadi kalian perlu atur, tidak harus tidak harus terlalu rapi, tapi minimal sopan santunnya kalian tetap jaga. Cara bicara, pakaian, rambut, penampilan, etika semua kalian atur supaya jangan sampai kalian tidak mendapatkan data karena kalian tidak beretika. Jadi kalian pintar-pintar untuk mengatur itu. Trik-triknya kalau kalian sulit, tinggal kalian tanya di kalian punya mama muda. Yang tadi ada wawancara sambil pilih-pilih beras. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selamat siang untuk semua. Ada yang berangkat nanti dengerin lagu supaya semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis
garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan